Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan membahas saham sektor konstruksi. Nah, bagaimana prospeknya? Di mana di sekarang ini IHSG sudah mulai bergerak naik perlahan. Nah, bagaimana perkembangan dan potensi ke depan dari saham-saham konstruksi yang selama koreksi akhir Maret ini turun sangat drastis. Nah, ke depan apakah masih ada harapan untuk saham-saham sektor konstruksi ini? Ya, berikutnya kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai dengan saham yang pertama, yaitu kita akan melihat Adikarya atau ADI singkatan, disingkat ADI. Nah, di sini dapat kita lihat di bulan Maret, ADI menembus support penting yaitu 1330. Nah, begitu dia tembus support ini, terlihat langsung drop, dan ketika dia rebound, dia tidak bisa lagi naik ke atas resisten yang sekarang sudah jadi resisten di atas 1330 dan cenderung lanjut downtrend. Dan downtrendnya di sini sangat dalam turunnya, di mana dari 1300-an dia langsung dihajar bertubi-tubi sampai mencapai peak dari penurunan, yaitu menguji support di 1020. Nah, ini sempat 900-an low-nya dan akhirnya berbalik arah, dan di sini asing reakumulasi di saham ADI. Nah, overall secara volume sangat jauh, jadi terlihat uptrend dan kemudian membentuk pattern koreksi ABC. Ini wave A, B, dan kemudian C. Nah, kita harapkan ini bisa jadi penurunan terakhir dan membuka peluang untuk rebound. Nah, paling tidak dia dites ke downtrend channel bagian atas di kisaran 1230 sampai 1155. Nah, bila ADI ke depan tidak membuat new low lagi atau close di bawah support 1020, nah ini dia ada potensi untuk rebound. Paling tidak dia akan menguji area resistennya di 1155 sampai 1230. Jadi koreksi ADI ini kita harapkan ini adalah akhir dari WIP C. Nah, untuk menjelang akhir biasanya akan membentuk pattern, pattern double bottom, atau dia membuat ranging dulu di bawah, baru dia mengakhiri dari koreksi ini. Nah, untuk MACD di sini, MACD-nya jelas terlihat tekanan jualnya makin lama makin membesar. Jadi masih searah, belum ada terlihat divergen dengan chartnya. Dan juga volumenya sangat kecil, jelas kecil karena banyak sekali sudah retail yang nyangkut di bagian atas ya. Jadi volumenya jelas habis, jadi
untuk rekan-rekan yang masih memiliki ADI atau ingin membeli ya, untuk yang sudah punya, perhatikan level area support ini, yaitu 1020 sampai 1070. Nah, saya harapkan ke depan tidak tertembus kembali dan bisa stabil di atas 1070 lebih baik. Berikutnya kita lihat secara moving average ya, untuk saya pisahkan untuk analisanya karena biar tidak bingung, garisnya terlalu banyak, garisnya dilihat terlalu banyak dan jadi bingung. Ini saya pisahkan. Nah, ini untuk moving average-nya jelas terlihat saham ADI ini sudah di bawah MA20, jadi jangka pendek dia downtrend. 50-nya juga di bawahnya dia downtrend, dan dapat kita lihat MA50-nya dead cross ke 100. Jadi untuk jangka menengah ini sudah pasti downtrend, dan dapat kita lihat ADI testing moving average 200 yaitu jangka panjang, dan kita harapkan tidak sampai dia menjebol MA200-nya. Nah, ini dari 4 konstruksi ini posisi yang chartnya paling agak lumayan karena masih bisa stay di atas MA200 dan hanya mentoel sedikit moving average 200 dengan ekor ya. Jadi biasanya untuk downtrend begini, biasanya dia akan rebound, biasanya maksimal dia di kisaran moving average 20. Satu ya, nggak bisa, tes nggak bisa, dan ini ke depan juga sama, dia akan ke area seperti tadi, areanya 1155 sampai 1230 adalah target terdekat untuk rebound dari ADI bila dia bisa bertahan di area di atas area support 1020 sampai 1070. Nah, untuk pergerakan asingnya sendiri di sini, nah asingnya tampak dominan membeli, asingnya tampak dominan masuk ketika ADI-nya makin lama makin turun. Namun value-nya kecil, sangat kecil karena emang saham ini asing kurang bertransaksi dengan value besar, karena tidak termasuk dalam saham blue chip. Nah, saham kedua kita akan melihat Waskita Karya atau WSKT. Nah, WSKT juga sama. Nah, mulai ini pergerakannya turun drastis, dia di start di akhir ya, akhir Maret. Ketika dia menjebol supportnya di 1335. Nah, di sini ada support kuat dan akhir Maret jebol dan langsung turun, bagikan air terjun turun. Turun. Nah, di sini kita tarikan downtrend, jangka pendek juga downtrend tambah parah menuju. Nah, ini testingnya supportnya ada di 1070. Ya, sempat tertembus jauh, namun rebound ya kemarin lusa dan hari ini kembali tertekan. Nah, kalau sudah tidak membuat new low lagi, ada chance besok, kita harapkan besok dia bisa kembali menguat karena hari ini IHSG juga udah menguat, dari udah 2000 turun. Nah, kita harapkan tekanan jual di WSKT pun ikut juga mereda. Nah, kita harapkan dia bisa balik ke atas supportnya 1070 sehingga dia bisa start untuk rebound. Nah, target terdekat rebound ini dari WSKT sama seperti saham downtrend lainnya ya, menuju ke moving average 20-nya, dan juga nih ada area resist di 1240 sampai 1335. Nah, di sini MACD dapat kita lihat tekanan jual yang di akhir Maret sangat besar. Nah, kalau tadi di ADI tidak ada volume klimaks, nah di WSKT di sini dapat kita lihat ada selling klimaks karena ketika dia candle reversal, di sini muncul candle dengan volume yang besar. Nah, kita harapkan ini benar-benar selling klimaks dari penurunan dari WSKT. Berikutnya kita melihat
moving average-nya. Nah, WSKT juga sama, penurunan yang akhir Maret sampai April ini menguji support moving average jangka panjang yaitu EMA 200. Nah, kita harapkan EMA 200 ini bisa menahan dari penurunan WSKT ini, angkanya kisaran 1000-an, 1000 di angka level psikologi 1000. Sama kalau dia rebound, dia akan menuju ke moving average 20-nya. EMA-nya juga sama, downtrend sudah di bawah 20, 50 dan di bawah 100, sekarang di EMA 200. Gimana dengan pergerakan asingnya? Untuk WSKT juga sama. Nah, ini dapat kita lihat ketika terjadi volume selling kelima, ini dapat kita lihat asingnya memborong cukup besar dibandingkan value pembelian di ADI. Nih WSKT ini asing value-nya pembelian agak lumayan ya, 30 miliar. Hingga menunggu dia confirm di atas 1070. Saham berikutnya yaitu PTPP. Nah, untuk PTPP juga sama, sudah masuk dalam downtrend jangka menengah karena dia break dari support 1520. Ini jangka pendek juga downtrend. Start dimulai penurunan menjebol support 1520, kemudian dia turun, walaupun turunnya ini agak lumayan soft ya untuk PTPP. Dan sama di sini dapat kita lihat volume ketika candle reversal, volumenya cukup besar di sini. Nah, untuk chartnya sendiri dapat kita lihat penurunan dari PTPP ini mencapai puncak penurunan ketika dia menguji support 1220. Namun hari ini terlihat masih ada sisa-sisa penurunan. Nah, kita harapkan sudah tidak membuat new low atau close di bawah support 1220. Nah, untuk target rebound-nya dia akan ke bagian downtrend channel bagian atas dan juga di moving average 20-nya, dan juga ada resisten di 1520. Jadi kisarannya nanti rebound di kisaran 1450 sampai 1520. Dengan ini ada level konfirmasi rebound-nya ada di 1340. Nah, kemarin ketika dia rebound, candle rebound kemarin, penaikannya terhenti di resisten ini. Nah, kita harapkan besok sudah bisa lanjut dan kembali menembus 1340 untuk menuju downtrend channel bagian atasnya. Nah, untuk moving average-nya sendiri, nah, tekanan moving average, tekanan jual di PTPP lebih besar karena di sini apa kita lihat sempat jebol moving average 200. Jadi kalau bisa dipilih dari ADI, WSKT dan PTPP, berarti yang paling bagus masih posisinya di ADI. Karena dia paling agak harganya close-nya paling jauh daripada moving average 200. Juga sama downtrend di bawah EMA 220, di bawah 50, di bawah 100. Jadi tekanan jualnya sangat besar. Dan sama koreksinya wave A, wave B, dan ini wave C, correction A, B, C, dan sekarang wave C. Nah, kita harapkan ini merupakan akhir dari koreksi wave C, sehingga PTPP akan bisa mulai membuat ranging untuk mulai berbalik arah dengan target menuju ke MA 20-nya seperti ini ya, ke MA 20, turun ke MA 20, turun lagi MA 20, turun lagi ke MA 20, dan ini turun lagi. Nah, terapkan bisa rebound menuju ke MA 20-nya kembali. Nah, untuk pergerakan asingnya ya sama, ya asingnya juga masuk dengan value yang lumayan. Kalau ADI tadi kan kecil cuma 2-3 M. Nah, ini agak lumayan, 15, 4, dan ini ada 15 lagi. Walaupun paling besar tadi di
pembelian di WSKT tadi ya. Jadi semakin turun, asingnya terlihat mulai pelan-pelan masuk di PTBP di harga yang murah. Nah, terakhir kita akan melihat Wijaya Karya atau Wika. Nah, Wika dia start downtrend ya ketika dia menembus supportnya di 1615. Ini wave A-nya, B dan C turun dikonfirm ketika dia menembus support 1615 dan langsung dia bergerak downtrend jangka menengah dan langsung menguji support di 1355. Dan di sini dapat kita lihat ada ketika candle rebound muncul volume selling climax di sini. Nah, dilihat sini volumenya membesar, padahal sebelumnya dia rata-rata kecil, dan ketika dia mencapai mantul dari support 1355, volume selling climax muncul. Dan hari ini juga dapat kita lihat kalau per candle hari ini yang hari ini biasanya tadi kan ketika tadi ADI, BSKT dan PTBP candle full body turun. Nah, namun di sini Wika dapat kita lihat candlenya muncul ekor. Jadi ada perlawanan dari buyer, di buyer terus merangsek masuk terus dan mengakumulasi saham Wika. Nah, biasanya dengan candle banyak ekor begini berarti biasanya akan terhitung sinyal akumulasi yang cukup kuat di Wika. Jadi kalau berdasarkan candle ini akumulasi candlenya, akumulasi di Wika lebih kuat daripada di 3 saham yang lain karena melihat dari pergerakan 2 candle terakhir ini. Nah, di sini dapat kita apabila besok Wika bisa kembali naik lagi dan close di atas 1465, maka ada chance besar dia akan menguji downtrend channel dan berusaha menembusnya untuk menguji support yang kemarin dijebol, yaitu 1615. Jadi targetnya kira-kira di harga 1500 sampai 1550. Nah, kalau ini area downtrend channel ini tembus, baru dia akan ke 1615. Nah, sambil menjaga support 1355 untuk tidak tertembus. Nah, hati-hati bila ternyata nggak kuat naik dan malah dihajar turun lagi ke bawah 1355. Ini akan bahaya karena downtrendnya bakal berlanjut lagi. Nah, kita harapkan sih melihat dari 2 candle ini dan ada volume selling climax ini, ada chance lebih besar untuk Wika akan rebound lebih dulu menuju ke moving average 20-nya. Nah, sedangkan dari MACD-nya, nah MACD dapat ini terlihat harga turun terus, bikin new low terus. Nah, namun di sini dapat kita lihat MACD-nya bisa dibilang muncul divergen di sini. Di mana harga turun drastis. Nah, namun MACD-nya malah tekanannya makin kecil. Nah, ini ada chance menambah keyakinan untuk ke depan Wika ini untuk rebound. Nah, berikutnya dari moving average. Nah, moving average-nya, kalau secara moving average, ya Wika ini tekanannya yang paling besar karena penurunannya sudah menembus MA 200-nya. Nah, ini dalam rangka membalik di sini. Namun secara candle, ini yang paling bagus candlenya 2 hari terakhir ini. Dapat kita lihat ada buyer yang terus melawan dan terus memborong Wika, terutama hari ini. Ini Wika candlenya hari ini paling bagus di antara yang lain. Dengan target ya menuju ke MA 20-nya untuk rebound terdekat kisaran 1600. Nah, kita harapkan dia bisa naik ke atas MA 200 dan stabil di atasnya sehingga tidak perlu turun lebih dalam lagi. Oke, berikutnya pergerakan asingnya sama seperti yang lain. Semakin turun asing mulai masuk di saham Wika. Nah,
ini transaksinya lumayan besar. Jadi dari 4 saham konstruksi ini nilai aktivitas asingnya paling kecil yaitu ADI, paling besar di WSKT. Nah, untuk Wika sama dengan PTBP ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian. Nah, berikutnya saya akan coba melihat pembahasan mengenai IHSG, candle pergerakan IHSG. Nah, ini kan chart dari IHSG minggu lalu. Downtrend, di sini kita downtrend. Nah, dari Jumat penurunan akhirnya terhenti dan rebound, di mana support 5960 ternyata sangat kuat menahan koreksi walaupun ini downtrend jangka pendek. Nah, di sini support 5960 masih kuat nih per kemarin. Nah, untuk candle hari ini akhirnya kembali naik walaupun sesi pertama penuh perjuangan karena sempat turun dulu, sempat naik kemudian ditekan turun sampai minus 0,3 tadi. Nah, kemudian terakhir di sesi kedua berhasil naik ya, berhasil naik kembali ya, dan ditutup di 6036. Jadi mendekati target atau menguji mau keluar ya, dia udah di downtrend channel bagian atas. Dan dia akan potensi untuk lanjut besok potensi besar karena candlenya sudah muncul 2 candle naik. Biasanya kalau sudah muncul 2 candle naik itu potensi untuk melanjutkan kenaikan akan lebih besar. Jadi mempertebal keyakinan bahwa sudah kekuatan buyer ternyata sudah lebih besar daripada kekuatan seller. Mana harga terus berkutat di support 5960, tampak seller sudah mulai kehabisan tenaga dan sekarang para buyer mulai mengambil kendali akan pergerakan di IHSG ini. Nah, kita harapkan besok IHSG bisa keluar dari downtrend jangka pendek ini dan masuk menguji ke area 6050 sampai 6100. Dan seperti ketika pola downtrend, dia akan tujuannya ke moving average 20-nya di kisaran 6180 sampai 6200. Nah, sebelum itu dia harus menguji dulu resisten kuatnya yaitu 6152. Ya, di sini untuk bisa nyampai di moving average 20. Nah, kalau bisa langsung ke resisten kuat yang terjadi di periode Februari-Maret yaitu area resisten di 6265 sampai 6314. Di polanya masih saya tetap untuk pola masih konsolidasi besar dengan pola konsolidasi symmetrical. Nah, ini akan kalau bisa sedipol dia akan membuat swing naik lagi, swing high lagi menuju ke area maksimal di downtrend bagian atasnya area resisten 6265 sampai 6314. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.